Ibu-ibu, halo. Hai, Hai. halo, Halo, halo. hai. Ya, kita mulai ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul siang ini dalam acara rutin P2K2. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada siang hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar bersama cara memahami perilaku anak, Ibu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, hari ini cara memahami perilaku anak. Sebelumnya boleh saya tanya, Bu, ibu-ibu yang di sini anaknya bandel siapa? Yang susah dibilangin? Oh iya, Ibu Mariana. Terus kalau anaknya yang kadang baik tapi kadang juga bandel, ada, Bu? Oh ya, Ibu Siti ya. Kalau ibu-ibu yang anaknya cenderung nurut sama orang tua, baru bisa ngaji, di sekolah dapat ranking, ada nggak, Bu? Saya Oh, anaknya dapat ranking berapa, Pak? kemarin terakhir 1. Wih, alhamdulillah 1 ya. Tiap hari rajin belajar, mau sendiri atau dipaksa, Pak? Biasanya dia pulang sekolah, dia langsung buka pelajaran yang tadi dipelajarin di aula, diulang-ulang lagi. Oh, jadi direview lagi ya, Bu ya. Oh, bagus ya, Kadang Bu ya. nanya-nanya, saya cuma dikit-dikit aja. Bagus ya, Bu. Anak dari Bapak Setiawan. Mari kita kasih aplaus dengan tepuk salut ya, Bu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kita lanjutkan ya, Bu ya. Untuk tema hari ini, cara memahami perilaku anak. Bagaimana anak bisa berperilaku baik, terus menghormati orang tua, mau beribadah dengan baik. Anak itu ketika masih kecil itu polos ya, Bu ya. Masih putih seperti kertas. Jadi orang tua, lingkunganlah yang akan mewarnai dari anak. Menjadikan anak berkarakter baik atau enggaknya dimulai dari orang tua, dari kebiasaan kecil yang telah dibiasakan di rumah. Jadi untuk memahami perilaku anak ada beberapa langkah. Yang pertama, lakukan pujian. Ketika anak mau menolong, berikan ucapan terima kasih. Ketika anak mau nurut, berilah kecupan. Ketika anak mau membantu bersih-bersih, berikan perhatian. Jadi seorang orang tua harus mampu mengidentifikasi ketika anak bisa berbuat baik
kita harus mengapresiasi dengan memuji ya Bu ya. Kemudian untuk langkah kedua yaitu memberikan penghargaan. Ketika anak berprestasi atau anak melakukan hal-hal yang baik itu harus kita beri penghargaan ya Bu ya. Misalnya dia mau membantu kita, misalnya bersih-bersih rumah, nah itu kita bisa apresiasi dengan makan bakso. Itu kan udah senang itu Bu, merasa mendapat perhatian dari kita, merasa kita sudah menyenangkan hatinya gitu. Baru yang ketiga, bagaimana membentuk perilaku yang baik, menghindari kekerasan di rumah itu ya, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi anak ketika diperlakukan dengan kekerasan, dia akan trauma, dia akan malu, dia akan berjarak hatinya dengan orang tua. Dia kemungkinan juga akan minder ketika kita perlakukan dengan kekerasan. Misalnya dilihat teman atau dilihat orang lain, dia akan merasa minder, dan ini bisa mengakibatkan nilai-nilai yang di sekolah itu bisa rendah ya Bu ya. Karena bawaan dia itu sudah tidak enak, bawaan dia akan mengingat-ingat hal yang tidak baik di rumah ya Bu ya. Terus selanjutnya menghindari anak berperilaku buruk. Nah, ini caranya dengan mendisiplinkan anak sesuai usianya. Kemudian diajak diskusi, baru diajak memutuskan suatu permasalahan bersama-sama, libatkan anak dalam membuat keputusan, kemudian taati dari keputusan yang telah dibuat bareng-bareng tadi Bu. Jadi yang anaknya sudah terlanjur bandel atau yang anaknya kadang bandel kadang enggak, bagaimana memulai yang baru lagi sehingga anak itu kedepannya bisa kayak anak Kak Setiawan, dia taat sama orang tua, dapat prestasi ranking 1, bisa mengaji. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah terlanjur bandel? Oke, itu lakukan langkah-langkah tadi Bu. Yang pertama, berikan pujian, baru berikan penghargaan ketika anak-anak berprestasi atau melakukan hal-hal yang baik, baru hindari kekerasan, baru identifikasi ketika anak melakukan perbuatan atau perilaku yang tidak baik. Jangan sampai anak menganggap wajar ketika dia itu berperilaku yang kurang baik. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bu? Oke, semua paham ya Bu ya? Pada intinya mempraktekkan yang selama ini belum dipraktekkan dari saya yang jabarkan tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Oh iya Bu, ada yang mau nanya? Oh iya. Oh iya, harus. Jadi gini Bu, kalau memang membina atau membimbing anak, dia harus ada ayah harus berperan ikut serta, bahwa seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan ibu meski berbeda peran. Tapi seorang ayah harus terlibat dalam pendidikan anak atau perilaku anak di rumah. Jadi sama-sama diarahkan berdua dengan suami. Jangan ketika si ibu bilang boleh, si bapak bilang nggak boleh. Itu nanti anak akan bingung gitu. Jadi harus sepakat, sepaham, biar anak itu cenderung lebih enak menjalankan apa sih yang baik, apa maunya kita.
tadi pertanyaan? Oh iya. Bapak Setiawan ada yang mau disampaikan? Ada bagaimana ketika anak meminta sesuatu, mungkin bapaknya belum punya uang, bagaimana cara supaya anaknya itu bisa menerima? Ini bertanya atau memberikan kapan ini Pak? Bertanya. Oh iya. Jadi gimana kalau misalnya si anak punya keinginan tapi orang tua nggak punya uang? Jadi kita harus diskusi sama si anak, libatkan anak. Apa yang kondisi yang kita itu lagi memang nggak ada, ya sampaikan ke anak, bicara baik-baik. Jadi misalnya si anak maunya memang harus diturutin, bikin diskusi yang anak itu jadi mengerti. Misalnya mau ditunda atau mau ditiadakan, apakah itu kebutuhan atau keinginan yang menjadi keinginan anak itu. Ajak diskusi, katakan apa adanya tentang keuangan. Jadi jangan sampai dipaksa-paksa ya Bu. Maksudnya ketika nggak ada diada-adain itu jangan ya Bu, nanti ujung-ujungnya banyak hutang. Jadi kita harus melibatkan anak yang kondisi ini tidak akan berefek tidak baik ke depannya nanti. Oke. Ada lagi Bu? Sudah ya Bu ya. Jadi buat ibu yang anaknya memang bandel, mulai itu kembali ya Bu ya, dimulai lagi, membiasakan yang kecil-kecil terhadap anak. Udah kan? Oke Bu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.